أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Biografi pensyarah Ushul Thalathah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan di kalangan keluarga Fauzan yang merupakan keturunan Ad-Dawasir. Dawasir. Ad-Dawasir. Di situ apa? Dawasir, Ustaz. Yang benar Dawasir. Di cetakan 3 sudah Dawasir. Beliau menjadi anggota istimewa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta' wal Buhuth Al-Ilmiyah, yaitu Komisi Tetap Fatwa dan Riset Ilmiah, dan Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu Dewan Ulama Senior, sejak 15 Rajab 1412 Hijriah. Beliau juga menjadi asosiat profesor di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Beliau dilahirkan pada tahun 1363 Hijriah. Salah. Dan di cetakan 3 sudah 1354 Hijriah. Beliau lahirnya 1354, bukan 1363. Karena coba antum lihat nanti, masuk SD-nya 1369. Kalau lahirnya 1363, berarti benar 6 tahun ya? Yes. Tapi yang saya maksud, ada yang kemarin saya lihat di kitab yang lain, rujukan yang lain, yang benar lahirnya 1354 Hijriah. Sehingga nanti sekolah negeri ini mungkin maksudnya adalah wallahu alam ya. Saya kemarin sudah benarkan. Lanjut dulu. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil dan beliau pun dididik di kalangan keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dari imam masjid tempat tinggalnya, seorang penghafal Al-Quran yang mutqin, yaitu Fadilatul Syekh Hamud bin Sulaiman At-Talal, yang belakangan Provinsi Qasim. Beliau kemudian masuk ke sekolah negeri ketika baru dibuka di Syamasiyah pada tahun 1369 Hijriah, dan menyelesaikan sekolah dasar di Madrasah Al-Faisaliyah di kota Buraidah pada tahun 1371 Hijriah. Beliau melanjutkan sekolahnya di Ma'had Al-Ilmi di kota Buraidah ketika baru dibuka tahun 1373 Hijriah dan lulus dari sana tahun 1377 Hijriah. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di kota Riyadh dan lulus tahun 1381 Hijriah. Beliau meraih gelar magister dalam jurusan fikih, begitu pula gelar doktor di fakultas dan jurusan yang sama. Aktivitas dan pekerjaannya. Setelah tamat dari Fakultas Syariah, Syekh Shalih ditunjuk menjadi pengajar di Ma'had Al-Ilmi di kota Riyadh. Beliau beralih profesi menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, lalu menjadi pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Usuluddin. Beliau kemudian pindah mengajar di Ma'had Ali lil Qada, yaitu Institut Kehakiman, hingga diangkat menjadi direkturnya. Beliau kembali menjadi staf pengajar setelah habis masa penugasan sebagai direktur, sampai akhirnya menjadi anggota Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta' wal Buhuth Al-Ilmiyah sampai sekarang. Syekh juga merupakan anggota Hay'ah Kibaril Ulama, anggota Majma' Fiqhi, yaitu asosiasi ahli fikih di kota Makkah Al-Mukarramah di bawah Rabithah Al-Alam Al-Islami atau OKI, anggota Lajnah Al-Ishraf ala ad-Da'wah fi Al-Hajj, yaitu Komisi Pengawas Dakwah Masa Haji. Beliau menjadi imam dan khatib sekaligus pengajar tetap di Masjid Jami' Amir Mut'aib bin Abdul Aziz Al-Saud di daerah Malaz, Riyadh. Dan kami dulu biasa ke sana. Waktu saya pertama kali ke Arab Saudi tahun 2010, saya datang ke masjid tersebut, yaitu Masjid Jami' Amir Mut'aib, itu 3 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin. Awalnya hari Selasa juga, tapi tidak bertahan lama. Saya langsung hanya mengurangi 3 hari saja dalam 1 minggu. Tapi setelah 1 semester saya ketemu dengan guru saya yang lain, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, ya, yang merupakan anggota Hay'ah Kibar Ulama juga, dan beliau mengajar di Masjidil Haram setiap bulan Ramadan, kecuali mungkin bulan Ramadan ini. Dan
Setelah mengenal beliau, saya memangkas jadwal saya di Syekh Shalih bin Fauzan menjadi hanya hari Sabtu saja. Sedangkan di Syekh Sa'ad Asy-Syatri, saya menghadiri kajian beliau 5 kali 1 minggu dan bertemu lagi dengan beliau di hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, berarti totalnya ada 6 hari dalam seminggu bertemu beliau. Bukan mengatakan keilmuan Syekh Syatri lebih tinggi daripada Syekh Shalih bin Fauzan. Allah lebih mengetahui tentang ilmu keduanya. Hanya saja Syekh Sa'ad Asy-Syatri muridnya tidak sebanyak Syekh Shalih bin Fauzan. Sehingga kalau di kajian Syekh Sa'ad Asy-Syatri kita bisa bertanya langsung dengan lisan. Sedangkan di kajian Syekh Shalih bin Fauzan kita harus bertanya dengan kertas yang belum tentu pertanyaan dijawab. Nah, dengan banyak berinteraksi dengan Syekh langsung, bahkan kita bisa menemani Syekh sampai depan rumahnya, kadang bisa main ke dalam rumah beliau. Itu membuat kedekatan khusus antara saya dengan beliau sendiri, sehingga ya mengurangi jumlah jadwal saya di kajian Syekh Shalih bin Fauzan di masjid yang tadi disebutkan. Lanjut. Beliau menjadi pengasuh dalam program tanya jawab Nur ala Ad-Darb via radio. Syekh juga menjadi pengisi kajian Nur ala Darb ini yang saya adopsi dalam kajian Indonesia dengan judul Penerang Jalan. Nah, Syekh juga menjadi pengisi tetap di berbagai majalah ilmiah dalam bentuk riset, risalah dan fatwa yang sebagiannya sudah dibukukan dan dicetak. Beliau pun banyak membimbing penulisan risalah ilmiah untuk strata magister dan doktoral. Banyak kalangan penuntut ilmu yang senantiasa hadir dan belajar dalam kajian rutin ilmiah yang beliau ajar. Ya, saya pernah kurang kerjaan. Saya katakan kurang kerjaan memang karena kurang kerjaan ya. Saya hitung kira-kira satu soft di Masjid Amir Mut'ib itu berapa orang. Terus saya hitung berapa soft ke belakang. Jadi saya secara kurang kerjaan pernah menghitung kira-kira per kali kajian Syekh yang hadir adalah sekitar 800-an orang. Karena kalau saya jumlahkan ke sana 50, dari tengah ke sana 50, ke belakangnya ada 8. Jadi sekitar 800-an orang per kali kajian Syekh Shalih bin Fauzan dalam 4 kali seminggu. Senin, Selasa, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, yang saya pernah ikuti kajiannya adalah Al-Muntaqa fil Akhbar, kemudian Syarah Umdatul Fiqh atau Umdatul Fiqhnya, kemudian Tafsir Juz Ammah, kemudian Mukhtasar Zadil Ma'ad, kitabnya Ilmu Qayyim, Ighatsatul Lahfan. Ini diantara kitab yang saya pernah karena 3 tahun ada di Arab Saudi, jadi tidak semuanya bisa ditamatkan. Lanjut. Guru-gurunya. Syekh banyak belajar dari sejumlah ulama dan para ahli fikih. Di antara guru beliau yang paling dikenal, Syekh yang mulia Abdul Aziz bin Baz, Syekh yang mulia Abdullah bin Humaid yang senantiasa beliau hadiri majelisnya di Masjid Jami' Buraidah. Fadilatul Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Fadilatul Syekh Abdul Razak Afifi, Fadilatul Syekh Saleh As-Sakiti, Fadilatul Syekh Saleh bin Ibrahim Al-Balihi, Fadilatul Syekh Muhammad bin Subail, Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Khaifi, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Ubaid Al-Abdil Muhsin, Fadilatul Syekh Hamud bin Aqlan, Syekh Saleh Al-Ali An-Nasir. Syekh juga pernah belajar dari sejumlah ulama Al-Azhar dalam bidang ilmu hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Nah, terus Karya tulisnya? Karya tulis. Ini memang salah satu bagian penting dalam biografi seorang da'i, yaitu karya tulis. Bila manusia meninggalkan nama, maka para ulama meninggalkan tulisan. Nah, saya wasiatkan untuk diri saya dan kepada teman-teman semua, tinggalkanlah tulisan-tulisan yang bagus. Antum harus belajar, jangan hanya sekadar men-share, tetapi belajar untuk menulis dengan tulisan sendiri, meskipun sumber aslinya bukan punya antum sendiri. Misalnya antum menukil dari sebuah kitab atau menukil dari sebuah ceramah, tapi
sekedar share punya orang, tetapi antum yang merangkumnya. Supaya apa? Membiasakan diri untuk menulis dan meninggalkan jejak yang baik. Terutama apabila antum memiliki media sosial. Jangan sampai media sosial itu hanya digunakan sebagai orang yang konsumtif. Bagaimana itu konsumtif? Sekedar buka, membaca punya orang, kemudian sudah. Buka lagi, baca lagi punya orang. Ya, antum juga harus bisa memberikan fawaid, menebarkan ilmu, bukan cuma sekedar mengambil. Oh, saya bukan ahli ilmu, Ustaz. Enggak masalah. Antum bisa menukil. Dan setelah menuliskannya, antum memberikan rujukannya. Dinukil dari buku apa? Didengarkan dari ceramahnya siapa? Pada tanggal berapa antum tulis? Supaya media sosial antum itu bisa bermanfaat dengan lebih banyak ketimbang hanya sekedar kopas-kopas atau sekedar share yang ada. Wallahu a'lam. Ini sekedar mentasjih, sekedar memotivasi. Nah, nanti insya Allah juga di pertemuan-pertemuan yang akan datang, khususnya teman-teman yang ada di bawah program Tadrib Mu'allim atau Tadrib Mu'allimin yang kami kelola di Balikpapan, dan juga teman-teman yang mau ikuti program ini dari jauh, teman-teman akan dapat sertifikat dengan mengikuti kajian ini secara full sampai tamat. Tetapi ada sertifikat khusus ya bila teman-teman mengikuti kajian ini dengan mengerjakan tugas-tugas kecil yang mungkin akan saya sebutkan meskipun tidak setiap hari. Contoh, nanti akan ada bab 3 kunci bahagia. Maka teman-teman punya tugas kecil, sekedar menulis 3 kunci bahagia. Terus teman-teman pasang di media sosial atau di status WA, dan teman-teman share atas nama diri sendiri dengan menuliskan rujukannya. Nah, membiasakan diri untuk memberi ilmu kepada orang lain. Karya tulisnya, ini bagian akhir dari kajian ini. Silakan. Syekh Shaleh Fauzan memiliki karya tulis yang banyak, di antaranya Tahqiqat Al-Madiyah fil Mabahithil Fardiyah, Ahkamul At'amah Ahkamul At'imah fi Syariah Al-Islamiyah Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, dan ini termasuk kitab yang paling banyak dibahas dari buku beliau oleh para ustadz-ustadz kita. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Bayan fima akhta'a fihi ba'dul kuttab atau ba'dul kitab, tapi ba'dul kuttab seperti itu. Yaitu penjelasan tentang kesalahan-kesalahan sebagian penulis atau sebagian kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang. Majmu' Muhadarat fil Aqidah wad Da'wah, Al-Khutab Al-Mimbariyah fil Munasabatil Asriyah min A'lamil Mujaddidin fil Islam, Rasailu fi Mawadhi'a Mukhtalifah, Majmu' Fatawa fil Aqidah wal Fiqh, Naqdu Kitabil Halal wal Haram fil Islam. Ini sepertinya bantahan beliau kepada kitabnya Yusuf Qardawi. Syarhu Kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, At-Ta'qib ma dzakarahu al-Khatib fi haqqi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Fiqhi. Ini yang kami biasa bacakan di hari Ahad subuh. Ittihafu ahli al-iman bidurusi syahri Ramadan, Ad-Diya al-Lami' min al-ahadith siyah al-jawami', Bayanu ma yaf'aluhu al-hajju wal mu'tamir, Kitab Tauhid, dan Fatawa wal Maqalat. Ditambah lagi dengan banyak buku riset dan risalah ilmiah yang sudah dicetak maupun yang masih dalam proses naik cetak, dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu beliau bermanfaat yang memperberat timbangan kebaikan beliau.